Jadi cara-cara salah satu tips yang perlu dilakukan kalau memang menggunakan make up, nah usahakan itu dibersihkan yang dengan baik. Kalau perlu istilahnya double cleansing, jadi maksudnya pakai toner, cleanser, kemudian harus pakai sabun, jadi dimaksimalkan jangan sampai karena sisa-sisa make up itu kan bisa melekat dan akhirnya menghambat keluarnya minyak, akhirnya jadi komedo gugusan. Nah, terus kalau bisa jadi usahakan memang kalau memang tidak perlu sekali sebaiknya jangan menggunakan make up karena itu lebih beresiko. Terus penggunaan masker juga istilahnya bisa karena adanya gesekan, jadi bagian-bagian yang selain karena tertutup tapi karena gesekan itu bisa merangsang terjadinya jerawat atau komedo. Maka itu bisa menguranginya dengan menggunakan masker yang lembut, terutama kalau kain ya, masker kain yang bahannya lembut, atau bisa malahan menggunakan semacam pelembab dulu sebelum menggunakan masker, karena itu bisa mengurangi gesekan sehingga mengurangi masalah jerawat. Jadi yang sering di pandemi ini adalah yang utama adalah jerawat. Kalau untuk masalah flek itu cenderung sekarang ini malahan cenderung lebih berkurang karena orang kan lebih jarang keluar rumah, jadi lebih paparan matahari lebih sedikit sehingga untuk kasus-kasus flek sebenarnya udah mulai berkurang. Itu sih yang kejadian. Kemudian yang masalah perawatan yang kadang ini masalah ya, karena kadang-kadang orang masih takut untuk keluar rumah, masih takut perawatan. Jadi beberapa yang dilakukan itu adalah menggunakan perawatan di rumah. Nah itu juga harus hati-hati, jangan sembarangan. Kadang-kadang kan ada tutorial yang dari YouTube atau apa yang itu harus jelas sumbernya sih. Jadi takutnya pengennya bagus malahan bikin bermasalah. Itu sih. Jadi nanti sebenarnya sebaiknya kalau tetap konsultasikan ke dokter. Salah satunya sekarang dokter di klinik ataupun di klinik bisa melakukan konsultasi online, istilahnya telemedicine. Jadi bisa dengan foto atau bahkan video call, itu bisa dipilihkan produk atau perawatan yang sesuai dengan kulitnya. Terus kalaupun perawatan ke klinik sekarang itu sudah aman. Jadi aman dalam artian klinik sudah mulai menerapkan protokol, selain yang protokol standar seperti cuci tangan, hand sanitizer, penggunaan desinfektan, tempat-tempat itu juga untuk standar keamanan. Jadi maksudnya karena pas facial itu kan jarak dekat dan waktu yang lama, nah itu juga sudah diberikan ada standar perlindungan diri untuk dokter maupun untuk pasien. Jadi penggunaan masker mana yang digunakan, jadi misalnya kalau tindakannya lama itu maskernya harus N95, wajib pakai face shield. Bahkan kalau yang tindakan yang lebih beresiko lagi, terutama yang ada aerosol, ada uap kayak gitu, itu dokter pun bisa menggunakan level 3, artinya menggunakan baju APD juga tentunya. Jadi perawatan kecantikan pun sekarang sudah bisa dilakukan dan sudah banyak yang orang melakukan, artinya bisa dilakukan. Yang penting menggunakan standar-standar protokol. Jadi ruang tunggu pun diatur jaraknya, dan setiap sebelum tindakan kita sudah menggunakan bahan sekali pakai atau bahannya juga disemprot dengan desinfektan per pasien. Jadi sebelum pasien masuk sudah dibersihkan dan digunakan desinfektan.